Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Jadi kita lanjutkan ya pembahasan kita masih di soal USP atau ujian satuan pendidikan tahun 2019-2020 matematika peminatan. Nah, kita lanjutkan ke soal nomor 16. Jadi soal nomor 16 ini materi matematika peminatan kelas 11 itu tentang jumlah dan selisih dua sudut trigonometri. Nah, diketahui itu cos alfanya sama dengan 2 per akar 5, sin betanya sama dengan 1 per akar 10, alfa dan betanya sudut lancip ya. Nah, nilai dari tan alfa tambah beta itu berapa? Oke. Jadi untuk menyelesaikan soal ini, nantinya tan alfa tambah beta itu kan rumusnya seperti ini ya. Tan alfa tambah beta itu rumusnya itu sama dengan tan alfa ditambah tan beta dibagi 1 dikurang tan alfa tan beta. Nah, jadi kita harus mencari dulu nih tan alfanya berapa, tan betanya berapa gitu. Nah, jadi caranya seperti ini. Sekarang kita ambil ya, kalau cos alfa sama dengan 2 per akar 5. Nah, ini. Jadi kita buat sebuah segitiga, siku-siku ya. Nah, seperti ini. Nah, ini alfanya di sini. Misalkan saya beri nama, ini segitiganya ABC ya. Nah, seperti ini. Jadi kalau ditanya diketahui cos alfa sama dengan 2 per akar 5, itu kan cos itu kan samping bagi miring ya. Berarti sisi sampingnya ini 2 per akar 5 gitu. Nah, jadi seperti itu. Jadi cos alfa sama dengan 2 per akar 5. Nah, sekarang kita harus cari AB-nya. Jadi AB itu kita menggunakan Pitagoras. Jadi ini AB kuadrat sama dengan AC kuadrat dikurangi BC kuadrat. Jadi ini sama dengan akar 5 kuadrat dikurangi 2 kuadrat. Jadi sama dengan 5 ya. 5 dikurangi 4. Jadi sama dengan 1. Oke. Jadi AB itu sama dengan akar 1. Jadi adalah 1. Nah, ini jadi 1 ya. Sehingga kita dapatkan tan alfanya itu adalah tan alfa depan bagi samping. Jadi AB dibagi BC. Jadi AB-nya 1, BC-nya 2. Jadi 1 per 2. Nah, kita sudah dapat tan alfanya. Oke, sekarang kita cari tan beta. Jadi tan beta diketahui sin betanya itu adalah 1 per akar 10 ya. Nah, ini beta di sini misalkan ini segitiga sama ya, misalkan ABC juga ya. Ini segitiga siku-siku. Nah, sin beta berarti depan dibagi miring. Depan sudut beta itu berarti AB, berarti ini 1 di sini, miringnya akar 10. Nah, berarti kita cari BC. BC kuadrat itu sama dengan AC kuadrat dikurangi AB kuadrat. AC kuadrat berarti akar 10 dikuadratkan dikurangi 1 kuadrat. Nah, ini 10 dikurangi 1, jadi 9. Maka kita dapatkan BC itu ya. BC itu sama dengan akar 9. Jadi 3 ya. Nah, ini 3. Oke. Jadi tan betanya itu adalah 1 per 3. Depan bagi samping. Nah, berarti ini kita sudah dapatkan nih. Tan alfanya adalah 1 per 2. Tan betanya adalah 1 per 3. Dibagi 1 dikurangi 1 per 2 dikali 1 per 3. Nah, sama dengan. Nah, ini kita samakan penyebutnya. Jadi ini 3 per 6 ditambah 2 per 6 dikurangi 1 dikurang 1 per 6 ya. Dibagi 1 dikurang 1 per 6. Oke. Jadi ini 5 per 6 dibagi, ini kita samakan penyebutnya. Jadi 6 per 6 dikurangi 1 per 6. Oke. 5 per 6 ya. Dibagi 5 per 6. Nah, oke, kita dapatkan 5 per 6 dibagi 5 per 6 adalah 1. Nah, jadi jawabannya adalah A ya, gitu. Gimana? Bisa dipahami ya? Nah, oke, kita lanjutkan. Nah, nomor 17. 17 ini sama materi tentang penjumlahan dan selisih dua sudut juga ya. Diketahui cos alfa tambah betanya 1 per 3, sin alfa sin betanya 1 per 4, ditanya cos alfa dikurang beta. Nah, jadi langkah pertama kita cari dulu nih. Cos alfa tambah beta itu kan rumusnya adalah
cos alfa, cos beta dikurangi sin alfa, sin beta gitu. Nah, cos alfa tambah betanya adalah 1/3 gitu. Cos alfa, cos betanya belum ada ya. Dikurangi sin alfa, sin betanya adalah 1/4. Nah, maka nanti cos alfa, cos beta ya itu sama dengan 1/3 ditambah 1/4. Nah, kita samakan penyebutnya jadi 12 ya penyebutnya. 4/12 ditambah 3/12. Nah, jadi 7/12 gitu ya. Nah, setelah dapat cos alfa, cos betanya, maka kita bisa mencari nilai dari cos alfa dikurang beta. Nah, rumusnya hampir sama ya. Jadi ini cos alfa, cos beta ditambah sin alfa, sin beta. Nah, ini. Jadi rumus jumlah dan selisih dua sudut trigonometri untuk yang cos seperti ini. Nah, kalau ini tandanya tambah, maka jadi tandanya kurang gitu di rumusnya. Kalau ini tandanya kurang, jadi tambah seperti itu ya. Nah, nanti kalian bisa buka lagi materi matematika peminatan kelas 11-nya. Nah, cos alfa, cos betanya adalah 7/12 ditambah sin alfa, sin betanya adalah 1/4 ya. Nah, jadi ini 7/12 ditambah 3/12. Nah, jadi 10/12. 10/12 kalau kita sederhanakan bagi 2 ya. Ini 5/6. Nah, jadi jawabannya adalah E. Nah, gimana? Oke. Nomor 18. Nah, 18 ini materi persamaan lingkaran. Jadi nomor 18 ini ditanya koordinat titik yang terletak di dalam lingkaran. X kurang 3 kuadrat ditambah Y dikurang 4 kuadrat sama dengan 13. Nah, di sini ya, di dalam. Oke, di dalam lingkaran. Nah, jadi di sini kalau misalkan saya gambarkan ya, misalkan ini lingkarannya. Nah, seperti ini. Titik yang berada di dalam lingkaran tuh seperti ini. Nah, jadi ini lingkaran kan. Nah, titiknya itu berada di dalamnya. Nah, ini di dalam. Di dalam. Tapi kalau pada lingkaran berarti nantinya titik itu terletak pada ini ya, sepanjang kurva ini. Nah, jadi ini pada lingkaran. Sebaliknya, kalau titiknya berada di luar berarti titiknya berada di sini. Nah, ini di luar. Gitu. Nah, untuk mencari titik yang terletak di dalam lingkaran, maka nantinya ini kan bentuk lingkarannya ini rumusnya seperti ini ya. X kurang A kuadrat ditambah Y kurang B kuadrat sama dengan 13. Sama dengan R kuadrat ya. Sama dengan R kuadrat gitu. Nah, jadi kalau titik terletak di dalam lingkaran, maka nanti hasilnya kalau kita masukkan titiknya itu pasti nanti kurang dari R kuadratnya gitu. Nah, maka nanti kita uji nih pilihan A sampai E kita uji. Nantinya yang kurang dari R kuadrat itu titiknya berarti dalam lingkaran seperti itu. Nah, kita coba ya. Misalkan yang A 6,0. Jadi 6,0 itu berarti X-nya 6, Y-nya 0 ya. Jadi kita masukkan di sini. Jadi 6 dikurangi 3 kuadrat ditambah 0 dikurangi 4 kuadrat. Jadi sama dengan, ini 3 ya, dikuadratkan jadi 9. Terus ini min 4 dikuadratkan jadi 16 ya. Nah, jadi 25. Nah, 25 itu lebih dari 13 ya kan. Nah, lebih dari 13 berarti ini titiknya berada di luar. Oke, kalau 6,1 berarti 6 dikurangi 3 kuadrat ditambah 1 dikurangi 4 kuadrat. 6 dikurangi 3 berarti 3 dikuadratkan 9. 1 dikurang 4 min 3 dikuadratkan 9. Nah, jadi 18. Lebih dari 13 juga ya. Berarti ini titiknya berada di luar. Nah, kalau 1,6. 1,6 berarti 1 dikurangi 3 kuadrat ditambah 6 dikurangi 4 kuadrat. Jadi sama dengan ini min 2 dikuadratkan jadi 4 ditambah 6 dikurang 4
2 dikuadratkan jadi 4, jadi 8. Nah, 8 ini kurang dari 13. Nah, berarti ini titiknya berada di dalam. Nah, berarti nanti jawabannya adalah yang C. Ya. Nah, kalian bisa cek nanti kalau 0,6 dan 6,6. Apakah titiknya berada di luar lingkaran, pada, atau dalam lingkaran gitu. Ya. Oke, jadi jawabannya adalah C ya, 1,6. Oke, bisa dipahami ya. 19. Nah, ini masih tentang materi persamaan lingkaran. Persamaan lingkaran yang berpusat di titik 4,-3 dan menyinggung sumbu X. Nah, ini saya coba selesaikan dengan menggunakan pendekatan gambar kurva nih ya. Jadi kayak gini. Nah, misalkan saya gambar seperti ini. Nah, ini 4 ya. Yang ini -3 gitu. Jadi gambar lingkarannya itu seperti ini. Nah, gitu ya. Nah, ini pusatnya itu adalah 4,-3 gitu. Nah, jadi lingkaran ini menyinggung sumbu X gitu. Jadi pusat lingkarannya sudah ada, yaitu 4,-3, yaitu tinggal satu lagi yang kita perlu ketahui, yaitu adalah jari-jari. Nah, jari-jari itu adalah jarak antara titik pusat ya, titik pusat ke lingkarannya. Nah, ini ke sini. Nah, ini adalah jari-jari. Jadi antara titik pusat sama ke lingkaran ini, ke garis tepinya ini berapa? Nah, itu kan sama jaraknya antara 0 ke -3 kan. 0 ke -3 itu jaraknya berapa? Jadi jaraknya adalah 3. Sehingga jari-jarinya adalah 3, gitu ya. Nah, maka kita dapatkan nantinya bentuk persamaan lingkar ini akan menjadi seperti ini. X kurang A kuadrat ditambah Y kurang B kuadrat sama dengan R kuadrat gitu. Ya. Nah, berarti ini X dikurang 4 kuadrat ya, karena pusatnya 4,-3 ditambah Y dikurang -3 kuadrat sama dengan R-nya adalah 3, berarti 3 kuadrat gitu. Nah, ini X kurang 4 kuadrat ditambah Y tambah 3 kuadrat sama dengan 9 gitu. Nah, ini kita jabarkan ya, karena di pilihan ini dimintanya dalam bentuk umum persamaan lingkaran. Nah, berarti ini kalau kita jabarkan X kuadrat min 8X ditambah 16 ya, ditambah Y kuadrat ditambah 6Y tambah 9 sama dengan 9 gitu. Nah, kita urutkan, ini X kuadrat ditambah Y kuadrat dikurangi 8X ditambah 6Y ditambah 16 tambah 9 sama dengan 9. Oke, kita buat ini sama dengan 0 ya, berarti 9 ini kita pindahkan. X kuadrat ditambah Y kuadrat dikurangi 8X ditambah 6Y ditambah 16 ditambah 9 dikurangi 9 sama dengan 0. Jadi ini X kuadrat tambah Y kuadrat dikurangi 8X tambah 6Y ditambah 16 sama dengan 0. Nah, ini jawabannya ya. Nah, jadi jawabannya adalah yang B ya. X kuadrat tambah Y kuadrat min 8X tambah 6Y tambah 16. Oke, yang B. Nah, gimana? Bisa dipahami ya? Atau nantinya kalian bisa selesaikan ini dengan menggunakan jarak antara titik ini ke sumbu X. Nah, itu bisa juga ya. Nah, ini lebih simpel, saya gunakan pendekatan melalui gambar seperti ini. Bisa dipahami ya? Oke. Nah, nomor 20. 20 ini aplikasi dari itu ya, materi persamaan lingkaran. Nah, jadi Ali membuat sketsa boneka yang terdiri dari kepala dan badan, seperti pada gambar berikut. Nah, ini seperti ini ya. Tinggi boneka itu 50 cm, persamaan lingkaran kepala adalah X kuadrat tambah Y kuadrat dikurang 40X dikurang 80Y tambah 1900 sama dengan 0. Nah, dan garis yang menghubungkan pusat-pusat lingkaran itu sejajar sumbu Y. Maka persamaan lingkaran badannya adalah berapa? Nah, jadi langkah pertama ini kita harus cari dulu nih pusat dari lingkaran kepala ini. Ini kan persamaan lingkarannya adalah X kuadrat ditambah Y kuadrat dikurangi 40X dikurangi 80Y tambah 1900 sama dengan 0. Nah, jadi ini kita bisa gunakan seperti ini caranya. Nah, ini kan A ya. Ini B, lalu ini C. Oke. Nah, kalau kita mau mencari pusat lingkaran,
berarti nantinya A itu sama dengan min A per 2 gitu. Jadi ini sama dengan negatif dari negatif 40 dibagi 2. Jadi sama dengan 20 ya. Nah, lalu B sama dengan negatif B per 2. Berarti negatif dari negatif 80 bagi 2. Jadi ini 40. Nah, oke. Lalu jari-jari itu sama dengan akar dari A kuadrat per 4 ditambah B kuadrat per 4 dikurangi C. Oke. Nah, jadi ini sama dengan A kuadratnya berarti 4 negatif 40 kuadrat ya. Nah, dibagi 4 ditambah negatif 80 kuadrat per 4 dikurangi C. C-nya 1900. Oke. Sama dengan akar dari negatif 40 dikuadratkan itu berarti kan 1600 ya. 1600 berarti kalau kita kalikan bagi 4 maka kita dapatkan 400 ya. Nah, ditambah ini negatif 80 kita kuadratkan jadi 6400. 6400 itu kalau kita bagi 4 jadi 1600 dikurangi 1900. Oke. Jadi ini akar dari 2000 dikurangi 1900. Jadi akar dari 100 ya. Jadi 10. Nah, jadi jari-jarinya adalah 10. Nah, jadi di sini persamaan lingkaran pada kepala ini, kepala bonekanya itu adalah pusatnya 20,40 ya. 20,40 ini mengandung arti bahwa X-nya itu di sini domainnya 20 dan Y-nya ini adalah 40 gitu. Nah, jari-jarinya itu adalah 10 sehingga nantinya jarak atau diameter dari kepala ini ya, diameternya adalah 20 ya kan. Nah, berarti karena tinggi bonekanya itu berapa tadi? 50 ya. Berarti 50. Nah, berarti yang ini nih diameter badannya itu sama dengan ya. Diameter badannya itu sama dengan 50 dikurangi 20. Jadi 30. Oke. Nah, dapatnya 30 di sini. Karena ini 30, maka kita bagi 2 nih. Kita bagi 2. Bagi 2 sehingga kita dapatkan di sini pusat lingkarannya adalah 20,15 gitu. Ya. Nah, di sini. Nah, oke. Jadi ini 15. Bisa dipahami ya? Nah, dapatnya 20,15. Nah, diameternya kan 30 ya. 30. Jari-jari itu kan berarti setengah dari diameter. Kita bagi 2, jadi kita dapat 15. Nah, berarti pusat lingkarannya adalah 20,15, jari-jarinya 15. Nah, berarti persamaan lingkaran badannya itu sama dengan X dikurangi 20 kuadrat ditambah Y dikurangi 15 kuadrat sama dengan 15 kuadrat. Itu. Oke, X dikurangi 20 kuadrat berarti X kuadrat dikurangi 40Y ditambah 400 ya. Ditambah Y kuadrat dikurangi 30Y ditambah 225 sama dengan 225 ya. 15 kuadrat. Oke. X kuadrat ditambah Y kuadrat dikurangi 40. Oh, sorry, ini X ya. Sorry. 40X dikurangi 30Y ditambah 400 ditambah 225. 225 ini kita pindahkan ke kiri. Dikurang 225 sama dengan 0. Jadi ini X kuadrat ditambah Y kuadrat dikurangi 40X dikurangi 30Y ditambah 400 sama dengan 0. Nah, itu. Jadi jawabannya adalah oke, yang D ya. Nah, X kuadrat Y kuadrat min 40X min 30Y tambah 400 betul. Jadi jawabannya adalah D. Nah, gimana? Bisa dipahami ya? Oke. Kita lanjutkan soal nomor 21. Nomor 21 ini materi polinomial. Materi matematika peminatan ya. Nah, sisa pembagian dari 4X pangkat 3 dikurang 6X kuadrat tambah 4X dikurang 9 oleh X kurang 2. Nah, ini nanti kita bisa gunakan teorema sisa ya. Teorema sisa ya.
Oke, teorema sisa itu bentuknya seperti ini. Jadi Sx itu sama dengan Fx. Nah, gitu. Nah, jadi X kurang 2 ini kita jadikan X sama dengan 2 berarti. Ya. Nah, berarti kita tinggal cari F2-nya. Nah, F2-nya berarti kita masukkan ke sini. Ya. 4 dikali 2 pangkat 3 dikurangi 6 kali 2 kuadrat ditambah 4 dikali 2 dikurangi 9. Oke, sama dengan 4 dikali 8 dikurangi 6 kali 4 ditambah 8 kurangi 9. Nah, ini 32 dikurangi 24 tambah 8 kurangi 9. Ini berarti 8 tambah 8 16 kurangi 9 jadi 7 ya. Nah, udah. Berarti sisa pembagiannya adalah 7. Seperti itu. Jadi kita bisa menggunakan teorema sisa. Ya. Oke. Nomor 22. Nah, suatu polinom berderajat 3 jika dibagi X tambah 3 mempunyai sisa negatif 24 dan hasil baginya adalah 2X kuadrat min 5X tambah 10. Polinom tersebut itu berapa? Nah, ini mudah ya. Jadi kita harus perhatikan konsep dari pembagian fungsi polinomial dengan pembaginya. Jadi kayak gini. Jadi misalkan ada polinomial fungsinya Fx sama dengan Hx itu adalah hasilnya dikalikan dengan ini ya, apa namanya, pembaginya. Pembaginya itu berarti misalkan B ya, Bx. Nah, ditambah Sx-nya. Sisa gitu. Nah, kita harus perhatikan konsep ini. Nah, Fx berarti kan kita belum tahu ya. Hx ini hasilnya. Hasilnya itu adalah 2x kuadrat dikurang 5x ditambah 10. Nah, dikalikan dengan pembaginya. Pembaginya adalah x tambah 3. Ini pembagi ya. X tambah 3. Ditambah sisanya, yaitu negatif 24. Itu sama dengan, nah ini kita kalikan ya. Jadi 2x kuadrat, 2x pangkat 3, ditambah 6x kuadrat, min 10x kuadrat, ya. Betul ya. 2x kuadrat, 6x, ini min 5x kuadrat, ya. Min 5x kuadrat, min 15x, ya. Ditambah 10x, ditambah 30, ya. Betul ya. Oke. Nah, sip. Lalu plus minus jadi minus 24. Oke. Nah, ini 2x pangkat 3, 6x kuadrat, min 5x kuadrat, tinggal x kuadrat ya. Min 15x tambah 10x, tinggal min 5x ya. 30 kurang 24 jadi 6. Nah, 2x pangkat 3 tambah x kuadrat min 5x tambah 6. Jadi jawabannya adalah D. Ya. Nah, jadi diingat konsep ini polinomial. Jika polinomial tersebut dibagi ya dan menghasilkan suatu sisa pembagian. Nah, ini kan adalah hasil ya. Hasil. Kalau yang ini adalah pembagi. Nah, kalau ini sisa. Nah, kita harus perhatikan konsep ini. Oke, bisa dipahami ya. Nah, nomor 23. Akar-akar persamaan dari x pangkat 3 min 7x dikurang 6 sama dengan 0 adalah x1, x2, dan x3. Jika x1-nya lebih besar dari x2, lebih besar dari x3, maka nanti nilai dari 2x1 tambah x2 dikurang x3 itu berapa? Nah, jadi langkah pertama kita harus mencari dulu ini ya, akar-akarnya. Jadi untuk mencari akar-akarnya itu, kita bisa menggunakan metode Horner. Nah, metode Horner. Masih ingat metode Horner? Nah, jadi ini x pangkat 3 min 7x kurang 6, kita ambil koefisiennya. Ini kan pangkat tertingginya 3 ya. Jadi berarti koefisien dari x pangkat 3 itu adalah 1. Setelah x pangkat 3 berarti kan ada x pangkat 2 ya. Karena x pangkat 2-nya tidak ada, berarti koefisiennya itu adalah 0. Nah, setelah x pangkat 2 berarti koefisien x ini min 7. Nah, terakhir itu adalah konstanta. Nah, ini. Nah, selanjutnya ini kita coba nih masukkan satu-satu gitu ya. Dicoba nanti misalkan x yang sama dengan 1 apakah hasilnya 0 gitu. Apakah nanti misalkan x sama dengan 2 hasilnya 0 dan seterusnya, dicoba seperti itu. Memperhatikan faktor dari 6. Nah,
faktor dari 6 itu kan adalah 1, 2, 3, 6 ya. Nah, di sini bisa plus minus 1, plus minus 2, plus minus 3, plus minus 6 gitu. Jadi kita coba satu-satu. Nah, misalkan saya coba langsung ya, ini min 1. Kalau ternyata nanti hasil atau sisanya ini 0, maka min 1 ini adalah faktornya ya, akarnya ya. Oke, jadi ini ditambah. Langkah pertama metode Horner, ini 1 kita turunkan dulu ya. Baru 1 ini kita kalikan min 1. Nah, jadi min 1. Jadi 0 tambah min 1, min 1. Min 1 kali min 1 jadi 1. Min 7 tambah 1, min 6. Min 6 kali min 1, 6. Min 6 tambah 6, 0. Nah, ini adalah sisanya. Sisa. Jadi karena sisanya 0, berarti X sama dengan min 1 ya. Ini adalah akar dari X pangkat 3 min 7X kurang 6. Nah, berarti kita sudah ketemu yang pertama adalah X sama dengan min 1. Gitu. Nah, ini 1 min 1 min 1 min 6 ini adalah hasilnya. Jadi kita bisa tulis seperti ini. HX sama dengan, karena ini awalnya X pangkat 3 ya. Lalu kita masukkan ini pembaginya nanti itu pangkat tertingginya 1 ya. X sama dengan min 1 itu. Jadi setelah pangkat 3 berarti nantinya turun jadi X pangkat 2. Nah, ini X pangkat 2 ya. Kita perhatikan koefisiennya. Ini kan 1, berarti ini min 1, berarti min X gitu. Nah, ini konstantanya min 6. Nah, bisa dipahami ya? Oke. Ini selanjutnya kita faktorkan. Nah, bisa enggak langsung difaktorkan? Jadi ini udah jadi fungsi kuadrat ya. Fungsi kuadrat kalau misalkan ini ditambah hasilnya min 1 dikali hasilnya min 6. Itu adalah X kurang 3, X tambah 2, ya kan? Nah, maka nanti X pangkat 3 dikurangi 7X dikurangi 6, itu sama dengan nantinya, pertama kita dapatnya X sama dengan min 1 ya. X sama dengan min 1 ini kan berarti X tambah 1 sama dengan 0 kan? Nah, berarti ini X tambah 1 kali X kurang 3, ini kali X tambah 2 gitu. Nah, sama dengan 0 gitu. Maka nanti kita peroleh X tambah 1 sama dengan 0. Nah, balik lagi kayak tadi ya. X sama dengan min 1. Lalu X kurangi 3 sama dengan 0. Berarti X-nya sama dengan 3. Lalu X tambah 2 sama dengan 0. Berarti X-nya sama dengan min 2 gitu. Nah, lalu ini diketahui. X1-nya lebih besar dari X2. Lebih besar dari X3. Jadi X1-nya yang paling tinggi. Berarti ini X1. Nah, lalu X2-nya berarti yang ini ya. Lalu ini X3 gitu. Nah, berarti nilai dari 2X1 tambah X2 kurang X3 berarti 2 dikali X1-nya adalah 3 ya. Ditambah X2-nya adalah min 1 dikurangi X3-nya adalah min 2. Jadi sama dengan 6 dikurangi 1 tambah 2. Oke, 5 jadi 7. Oke, jadi jawabannya adalah D. Nah, gimana? Bisa dipahami ya? Oke. Nah, kita coba ya. Nah, ini ini terakhir nih. Nomor 24 itu materi terakhir ini polinomial ya. Kita coba satu lagi ya. Persamaan 2x pangkat 3 ditambah 3x kuadrat min 18x ditambah p sama dengan 0 memiliki dua akar yang saling berkebalikan. Hasil kali ketiga akarnya itu berapa? Nah, jadi di sini dalam polinomial itu ini ya, ini kan pangkat 3 ya. Jadi nanti akarnya itu berarti ada x1, x2 dan x3 gitu. Nah, dalam polinomial nantinya kita bisa menggunakan jumlah dan hasil kalinya ya, jumlah dan hasil kali akar-akarnya gitu. Nah, ini yang perlu kalian ketahui di sini. Ini misalkan ini A, B, C, D seperti itu. Jadi koefisien dari x pangkat 3 itu adalah A, berarti 2 nanti ya. Koefisien x kuadrat adalah B, berarti 3 dan seterusnya seperti itu. Nah, di soal ini diketahui dua akarnya saling berkebalikan. Berarti misalkan ya, misal X1-nya itu sama dengan 1 per X2. Jadi dua akar ini saling berkebalikan. Nah, oke. Jadi yang pertama ya, untuk penjumlahan 3 akarnya. Berarti X1 tambah X2 tambah X3 itu sama dengan min B per A. Berarti ini sama dengan negatif
berapa? 3/2 ya. Nah, gitu. Oke. Nah, ini berarti kita bisa cari ini ya. Ini yang persamaan pertama ya. Lalu yang kedua itu kita kalikan dua akarnya. Berarti kayak gini, X1 kali X2 ditambah X1 kali X3 ditambah X2 kali X3 sama dengan itu adalah C per A. C per A berarti min 18 bagi 2 ya. Nah, min 18 bagi 2. Jadi itu adalah negatif 9. Nah, ini kita bisa sederhanakan ya. X1 kali X2 itu nanti hasilnya adalah 1. Kenapa? Karena ini kan X1-nya 1 per X2. 1 per X2 dikali X2 jadi 1 ya. Ditambah. Nah, ini sama-sama ada X3. Jadi kita bisa tulis seperti ini. X3 buka kurung X1 tambah X2. Nah, sama dengan negatif 9. Seperti itu. Ya. Nah, berarti ini X3, X1, X2 sama dengan min 9 kurangi 1. Nah, jadi ini X3 kali X1 tambah X2 sama dengan negatif 10. Gitu. Ya. Oke, yang ketiga itu perkalian ketiga akarnya, yaitu X1 kali X2 kali X3 itu sama dengan negatif D per A. Berarti sama dengan negatif P per 2 gitu. Nah, X1 kali X2 1 ya, berarti kita dapatkan X3-nya adalah negatif P per 2 gitu. Nah, selanjutnya negatif P per 2 ini kita coba substitusikan ya. Substitusi. Nah, ke persamaan 1 dan persamaan 2 ya. Ke persamaan 1 dulu ya. Substitusi X3 ke persamaan 1. Persamaan 1. Jadi ini X1 tambah X2 tambah X3 sama dengan negatif 3 per 2 ya. Negatif 3 per 2. Nah, karena X3-nya adalah negatif P per 2, kita substitusikan X1 tambah X2 ya, sama ditambah negatif P per 2. Nah, ini negatif 3 per 2. Oke. Nah, berarti ini nantinya X1 tambah X2 sama dengan negatif 3 per 2 ya. Ditambah P per 2 ya. Nah, gitu. Nah, oke. Persamaan ini udah kita substitusikan ke persamaan 1. Sekarang kita coba ke substitusikan substitusi ke persamaan 2. Nah, berarti ini X3-nya udah dapat ya, negatif P per 2 dikali X1 tambah X2 sama dengan negatif 10. Nah, ini selanjutnya kita substitusikan nih. Ini misalkan persamaan 4 ya. Nah, kita substitusikan ke persamaan 4 di sini. Jadi negatif P per 2 kali X1 tambah X2-nya adalah negatif 3 per 2 ditambah P per 2. Nah, itu sama dengan negatif 10. Gitu ya. Nah, ini berarti, ini bisa saya tulis seperti ini ya. Negatif P per 2 dikalikan P kurang 3 per 4. Per 2, sorry. Per 2. Sama dengan negatif 10. Nah, berarti ini negatif P dikali P kurang 3 per 4. Nah, jadi sama dengan negatif 10. Kita kalikan silang, maka kita dapatkan ini adalah negatif P dikali P kurang 3 sama dengan negatif 40. Nah, ini kita kalikan ya. Negatif P kuadrat ditambah 3P sama dengan negatif 40. Oke. Nah, berarti ini negatif P kuadrat ditambah 3P ditambah 40 sama dengan 0 ya. Nah, kita coba kalikan negatif supaya koefisien P kuadrat ini positif ya. Jadi P kuadrat dikurangi 3P dikurangi 40 sama dengan 0. Nah, ini kalau kita faktorkan berarti P dikurangi 8 ya. Lalu P ditambah 5.
sama dengan 0. Nah, berarti ini P-nya sama dengan 8 atau P-nya sama dengan min 5. Nah, itu. Jadi kita sudah dapat nilai P-nya. Nah, kita coba lihat di sini. Di persamaan ketiga ini. Jadi kan ini persamaan ketiga itu X1 kali X2 kali X3 sama dengan min P per 2 kan? Gitu kan? Jadi ini nantinya kita bisa dapatkan bahwa kalau P-nya 8, berarti hasilnya adalah X1 kali X2 kali X3 itu sama dengan min 4. Gitu. Ada jawabannya? Nah, ada ya. Nah, itu adalah D. Ya. Oke. Bisa dipahami ya. Nah, kalau nanti misalkan masukkan X-nya sama dengan min 5, berarti hasilnya 5 per 2 gitu. Ya. Oke, nah itu jawabannya. Jadi cukup dulu sampai nomor 24. Nanti kita lanjutkan ke soal nomor 25 dan seterusnya ya. Nah, 25 ini berarti udah materi matematika peminatan kelas 12. Oke, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.